Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Perkenalkan, saya Herisu. Bagi teman-teman yang masih pertama kali gabung di channel saya adalah channel daily activity, traveling vlog, dan tidak jarang juga saya selipin informasi terkait pekerjaan yang saya geluti. Dan kebetulan beberapa kali saya upload tentang perumahan subsidi, lumayan banyak para subscriber dan teman-teman yang bertanya apa saja sih sebenarnya syarat-syarat untuk mendapatkan perumahan subsidi. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan persyaratan apa aja yang mungkin bisa teman-teman siapkan untuk mengambil perumahan subsidi. Karena perlu kita ketahui teman-teman semuanya, harga properti semakin lama semakin naik dan kondisi ekonomi juga masih melemah seperti ini. Ini adalah kesempatan emas buat teman-teman yang ingin mendapatkan perumahan tetapi dengan dana yang cukup terbatas ya. Jadi teman-teman wajib untuk menyimak informasi ini sampai dengan akhir video. Jadi jangan skip dan jangan pindah channel ya. Nah, yang pertama teman-teman, untuk mendapatkan rumah subsidi yang paling utama adalah teman-teman ini memiliki pekerjaan, entah sebagai karyawan ataupun wirausaha. Tetapi untuk tahun 2022 ini yang menjadi prioritas adalah orang-orang pekerja atau karyawan seperti itu. Namun tidak menutup kemungkinan bagi teman-teman yang sekarang punya usaha punya usaha kecil-kecilan di rumah, toko kelontong dan segala macam, tetap bisa diajukan tetapi dengan porsi yang kecil seperti itu. Terus jangan khawatir juga karena banyak orang kadang mengambil perumahan subsidi merasa berkecil hati, wah ini rumah yang sangat sederhana sekali, rumah orang miskin dan segala macam ya. Apapun, kalau menurut saya ya, apapun properti kalau sudah kita beli itu jadinya investasi daripada kita tidak investasi sama sekali. Karena perlu diketahui juga bahwa kesempatan untuk ngambil perumahan subsidi ini adalah sekali seumur hidup. Jadi manfaatkan selagi harganya belum naik dan selagi kita mampu dengan kemampuan yang kita punya seperti itu ya, tanpa terlalu memaksakan diri. Saya yakin teman-teman ini sangat cocok untuk ambil perumahan subsidi. Yang pertama, teman-teman, untuk syaratnya yang jelas tadi wirausaha atau karyawan dengan usia minimal 17 tahun sampai dengan 45 tahun teman-teman. Selanjutnya untuk pendapatan, ketika teman-teman ini masih single, batas maksimal income-nya adalah 6 juta. Tetapi kalau sudah menikah, batas maksimalnya 8 juta. Nah, pertanyaannya, Mas Heri, kalau seumpamanya gaji saya cuma 2 juta atau 1.900.000 dan segala macam, bisa saja diajukan karena untuk pihak kredit analis dari bank ini juga akan mereview kapasitasnya seperti apa, nanti ada income tambahan apa saja, pasti nanti akan masih bisa diproses seperti itu ya. Jadi untuk income-nya batas maksimal ya, bukan batas minimal, tapi batas maksimalnya kalau single income-nya 6 juta maksimal. Kalau sudah menikah atau sharing profit, sharing income dengan pasangan itu 8 juta seperti itu. Terus untuk syarat berikutnya, jadi untuk teman-teman yang karyawan pasti harus minta surat keterangan dari kantor bahwa menyatakan kita sebagai karyawan dengan gaji sekian, kita kerjanya sudah berapa lama, karyawan kontrak ataupun karyawan tetap seperti itu. Dan selanjutnya teman-teman harus menyiapkan surat keterangan dari kantor desa menyatakan bahwa kita masih belum memiliki rumah pribadi. Kalau memang kita belum menikah, kita minta surat tambahan, surat masih belum menikah seperti itu ya. Terus selanjutnya yang perlu teman-teman garis bawahi adalah perumahan subsidi ini adalah bisa dibilang proyek pemerintah untuk menciptakan 1 juta rumah atau apa, saya kurang begitu paham, tetapi memang dari Kementerian PUPR atau Dinas Pekerjaan Umum itu menyiapkan program perumahan subsidi ini dengan
dengan tujuan untuk teman-teman yang dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah, terus dengan kondisi income yang standar, dengan yang baru menikah atau milenial bisa mendapatkan perumahan seperti itu. Dan benefitnya adalah kita untuk angsurannya flat, teman-teman. Angsurannya dengan suku bunga itu 5%. Rata-rata suku bunga untuk properti atau KPR itu rata-rata 13%, 10-13%. Tetapi perumahan subsidi ini adalah 5% flat sampai dengan lunas, dan begitu juga DP-nya cuma 5%. Nah, DP 5% ini pun dengan perumahan subsidi rata-rata di Jawa Timur harganya kurang lebih 150-500 untuk tahun ini. Di beberapa kota yang lain biasanya menyesuaikan, tetapi tidak jauh beda seperti itu ya. Nah, dengan DP 5% kurang lebih kalau 150-500 itu sekitar 8 juta. Dengan 8 juta ini kita sudah bisa mengajukan proses KPR bersubsidi. Dan enaknya angsurannya ini flat, tidak takut nanti suatu saat ketika suku bunga fluktuatif seperti yang lain, naik turunnya harga saham, itu tidak khawatir. Karena kalau kita ngambil subsidi itu flat, kalau memang ngambil 20 tahun, sekarang harganya cuma angsurannya cuma 900.000 selama 20 tahun. Nah, itu flat, enaknya seperti itu ya. Terus nanti setelah 5 tahun teman-teman mungkin bisa lunasi, ataupun teman-teman bisa renovasi besar-besaran. Nah, nanti akan saya bikinkan video lagi untuk selanjutnya ya. Dan ini ada beberapa bank penyalur KPR subsidi. Salah satunya memang yang paling dikenal adalah Bank BTN. Terus sekarang sudah ada Bank Mandiri Syariah, ada Bank Jatim Syariah, ada Bank BRI juga, Bank BNI segala macam. Tetapi secara umum rata-rata yang kita kenal adalah Bank BTN ya sebagai penyalur subsidi. Terus selanjutnya yang perlu digarisbawahi adalah banyak sekali para calon pembeli atau calon debitur itu bertanya, Mas, kalau seumpamanya kita ngambil rumah subsidi kira-kira boleh nggak fasadnya diganti atau denahnya diganti? Nah, untuk rumah subsidi ini karena memang ini adalah perumahan yang diberikan oleh pemerintah atau keringanan oleh pemerintah, jadi untuk awal-awal minimal 5 tahun pertama itu fasadnya harus menyesuaikan kondisi dari pemerintah. Karena dengan harapan dengan angsuran yang rendah, DP yang rendah, daripada dananya untuk renovasi segala macam, minimal bisa untuk fokus kepada angsurannya seperti itu, agar supaya tidak terjadi kegagalan bayar. Jadi seperti itu. Sebenarnya untuk renovasi boleh, cuman renovasinya nggak perlu besar-besaran. Dalam artian pagar dikasih kanopi, mungkin toiletnya rata-rata kan di depan, dipindah di belakang itu boleh. Tetapi untuk fasad secara keseluruhan di depan, dari tampak depan itu harus sama dengan yang lain seperti itu. Terus yang perlu kita ketahui dan perlu kita garis bawahi juga, jangan sampai kita atas nama, dalam artian kita kita beli dipakai saudara atau kita beli dipakai teman. Hati-hati, karena nanti ketika ada pihak bank ataupun pihak dari pemerintah yang mengadakan investigasi dan tahu, bisa untuk KPR subsidi kita akan dicabut. Jadi kita mengikuti suku bunga fluktuatif atau suku bunga umum, kita harus nambah DP lagi seperti kita ngambil perumahan umum seperti itu. Jadi harus hati-hati ya, harus digunakan sendiri, terus tidak memanipulasi data, terus tidak dikontrakkan. Jadi ini menurut saya, daripada untuk teman-teman yang usia muda atau yang baru menikah, daripada ngontrak ataupun ngekos, dan sekarang ngontrak dan ngekos juga tidak murah, saya suggest atau saya sarankan buat teman-teman untuk ngambil saja rumah subsidi. Karena tidak semua rumah subsidi itu dengan kualitas yang benar-benar buruk. Banyak juga developer yang memang bertanggung jawab. Jadi untuk teman-teman yang mungkin di luar Blitar, kalau yang mau ngambil perumahan subsidi juga harus benar-benar bisa memastikan, harus benar-benar bisa mereview dari perumahan subsidi satu dengan yang lainnya. Karena banyak sekali memang di satu kota itu
developer yang sedang mengembangkan perumahan subsidi. Salah satunya adalah perumahan subsidi yang saya ambil itu dari PT yang cukup baik, nama baiknya, dan saya sendiri juga kenal baik dengan ownernya. Terus saya sudah mereview beberapa perumahan subsidi yang ada di Blitar. Alhamdulillahnya memang perumahan subsidi yang saya ambil ini dengan kualitas yang bagus, fasadnya bagus, letak geografisnya bagus, ring 1 di daerah Kabupaten Blitar di Kanigoro. Jadi sangat-sangat puas, apalagi setiap progres pembangunannya saya ada, jadi saya benar-benar melihat bagaimana progresnya. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang mungkin ada di Blitar Kota ataupun Blitar Kabupaten dan sekitarnya yang sedang mencari perumahan subsidi di Kabupaten Blitar, saya sarankan untuk ngambil di Gria Satrian Kanigoro karena ini ring 1 dekat dengan fasilitas-fasilitas umum di Kabupaten Blitar, dekat dengan kantor Kabupaten Blitar, juga dekat dengan pusat kota di Kabupaten Blitar di Tlogo Kanigoro ya. Terus nantinya juga akan ada pintu masuk, pintu keluar tol yang ada di Tlogo. Saya pikir juga akan menjadi investasi yang cukup bagus untuk beberapa tahun ke depan. Jadi sekali lagi buat teman-teman, kalau ingin mencari perumahan subsidi yang ada di Kabupaten Blitar, mungkin teman-teman bisa langsung komen di bawah ini. Nanti saya akan kasih nomor telepon saya. Nanti saya akan bantu jelaskan, saya bantu proses untuk teman-teman yang saat ini sedang mencari perumahan subsidi. Karena informasi yang saya dapat setelah bulan Mei ini perumahan subsidi akan naik, karena 2 tahun terakhir ini perumahan subsidi ini kan belum naik. Ini informasinya akan ada kenaikan dari harga 150-500 ini akan ada kenaikan kurang lebih 20 juta. Nah, daripada 20 jutanya naik untuk bayar kenaikan, mendingan sekarang ambil sekarang karena memang DP-nya pun bisa diangsur. Mungkin seperti itu teman-teman, sedikit informasi syarat apa aja yang teman-teman harus siapkan untuk ngambil perumahan subsidi di Blitar. Jadi teman-teman yang pengen bertanya bisa langsung komen di YouTube channel saya ini, dan nanti untuk konten berikutnya saya akan update lagi bagaimana penampakan perumahan yang sudah jadi, salah satunya perumahan saya, dan ini adalah saat saya menjadi customer pertama di perumahan ini yang sudah dibangun, yang lain masih proses KPR dan segala macam. Mungkin itu aja teman-teman semuanya. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah mengikuti channel saya. Terima kasih yang sudah like, komen, dan share. Semoga teman-teman semuanya selalu diberi umur panjang dan kesehatan ya. Dan Heri Su pamit, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.